Ya. Ya, kalau waktunya dimulai aja enggak apa-apa. Ini lagi live dulu, Ustaz. Live. Ya. Karena memang musimnya musim begini. Musim yang ya Allah. Saya membayangkan kalau pandemi nggak selesai-selesai itu gimana ya. Saya prihatin juga. Ya, bukan prihatin untuk pribadi sendiri sih, tapi juga masyarakat melihatnya ya. Ya, semoga aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah live ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Madrasah Ukhuwah Ngaji Fikih Kitab Al-Tashrif Alamatan Gaya wa Takrib. Karena materi barang-barang wajib di zakati ya Ustaz ya. Ya, ini untuk kita mengetahui bersama agar kita ketahui bersama fikihnya. Jika mendengar kata zakat itu selalu identik dengan zakat fitrah, Ustaz. Iya. Yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Teman Zara masih sama enggak? Untuk itu kita akan dengar sendiri. Baru, teman yang baru. Ustaz pesantren mana? Enggak, maksudnya kan cuman menanya kan. Zakat ya. Tahu sih, kan pesantren apa cuman menanya. Di pesantren itu seru enggak sih? Bagaimana gitu. Ya, mungkin rekan-rekan silahkan menyimak. Insya Allah jika ada pertanyaan atau jika masih ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Ahwan atau bisa melalui chat yang kelak nanti akan saya bacakan. Materi ini juga akan tersampaikan live di YouTube Madrasah Ukhuwah. Jadi jika setelah ini ada rekan-rekan yang ingin mendengarkan kembali kajian ini atau kajian kita yang sebelum-sebelumnya, insya Allah di YouTube Madrasah Ukhuwah itu tersedia. Mungkin agar tidak berpanjang lebar, Ustaz, kepada Ustaz Ahwan kita persilahkan. Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali ashabihi wa wala amma ba'd. Pada yang hormati Bapak Dr. Abdurrahman selaku penyelenggara Madrasah Ukhuwah, juga kepada Ustadz Dedi yang selalu tiap minggu ya alhamdulillah ini selalu kita bisa bersua. Itu juga kepada seluruh pemirsa atau pendengar. Hari ini kita masuk pada tema, saya kajian ini meloncat ya, karena sebenarnya kalau kita bahas kitab tadzhib ini secara urut, pasti banyak bab mengenai sholat sunnah ya. Tapi melihat hal ini, maka kita akan banyak sekali bicara sholat, maka kita putuskan masuk zakat. Masuk tema zakat ini saat ini penting ya. Penting dalam dua hal. Tema ini ibadah itu kadang-kadang kan harus disesuaikan dengan konteks. Agama itu benar kalau kita meletakkan pada tempatnya. Kepada orang kaya kita minta zakat. Pada orang miskin kita tidak mungkin minta mereka zakat. Maka kita minta mereka untuk sabar. Itu kan beda aspeknya. Bagi orang rajin kita minta untuk lebih banyak beribadah dan ingat. Bagi orang yang kurang aktif, ya bukan itu yang kita minta, ya aktif. Nah, maka untuk zakat ini, semoga ini relevan dalam konteks bahwa kita ini berhadapan dengan situasi di mana masyarakat dalam kondisi susah ya.
Mungkin zakat-zakat kita yang tidak banyak atau banyak bisa membantu bagi masyarakat. Karena itu kita angkat zakat ini sebagai bagian dari mengingat kewajiban kita kepada fakir miskin. Nah, zakat sendiri disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Jadi zakat itu dulu diminta diambil. Khudz. Allah minta pada Nabi untuk mengambil zakat min amwalihim. Pada harta-harta orang-orang yang sudah masuk Islam itu sedekatan sebagai apa? Sebagai sedekah. Jadi zakat itu punya arti di dalam Quran itu tidak ada istilah zakat. Istilah zakat ada dalam hadis. Di dalam Al-Quran adanya istilah sedekah. Sedekah itu di beberapa ayat mengacu pada zakat, suatu kewajiban. Meskipun ada yang mengartikan dalam fikih sunnah, kata sedekah juga mengacu kepada kewajiban atau sedekah wajib, yaitu zakat maupun yang tidak wajib. Namun sebagian besar mengartikan sedekah dalam At-Taubah ayat 3 ini sebagai zakat. Zakat wajib, gitu kan. Sedekatan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim ya wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum, bahwa zakat ini bisa membersihkan dan mensucikan. Karena arti zakat sendiri ada 3 artinya. Zakat di dalam fikih sunnah dikatakan artinya an-nama, tumbuh. Kedua at-taharah, suci. Ketiga al-barakah atau berkah. Mengapa demikian? Ya karena zakat disebut zakat karena mengandung harapan akan adanya berkah pada harta kita. Zakat juga diartikan tumbuh kalau kita yakin bahwa jika kita beramal 1, dibalas 10 oleh Allah. Tapi kalau infak, maka ibarat 1 dahan yang beranting 7 dan masing-masing ranting berbuah 100. Maka kelipatnya bisa sampai 700 dari pahala itu. Maka tumbuh. Dan yang ketiga adalah taharah, mensucikan. Maka dikatakan tadi di dalam tutahhirum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Setelah orang bayar zakat dianjurkan kita mendoakan mereka sakanun lahum, ya, karena hartanya disucikan dan didoakan, maka nanti orang yang zakat itu akan lebih tenang hatinya. Dan biasanya orang yang berzakat cenderung hartanya itu merasa luas, lapang, ya. Kalau orang tidak mau zakat sayang gitu, maka dia akan merasa sayang hartanya berkurang. Sedikit sayang berkurang, tapi akan terus berkurang. Tapi begitu dia keluarkan zakat dengan keyakinan itu, maka hatinya akan lega sekali. Dan apa yang hilang itu tidak akan terasa dan justru menjadi satu kebahagiaan tersendiri. Karena itu disebut sebagai mengandung nilai nama, tumbuh, mengandung nilai taharah, mengandung nilai berkah di dalam zakat itu. Dan kemudian ada satu riwayat dasar zakat kedua adalah hadis ini, riwayat jamaah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ilal Yaman, qala innaka ta'ti qauman ala kitabin fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa in ata'u lidzalik fa'limhum anna Allah azza wa jalla iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'u lidzalika fa'limhum anna Allah iftarada alaihim shadaqatan bi amwalihim tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa qara'i ma amwalihim wa taqi da'watal mazlum fa inna laysa bainaha wa bainallahi hijab. Ini hadis panjang ya yang terkait dengan tentuan zakat juga, bahwa ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman oleh Rasulullah sebagai gubernur di sana, maka Rasulullah berpesan pada Mu'adz ini. Rasulullah menyatakan bahwa engkau akan mendatangi satu kaum ahli kitab. Maka serulah mereka untuk bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi kan ud'u ila sabili rabbik, kalimatin sawa ya.
ila kalimatin sawain bainana bainahum ala ta'budu illa iya. Jadi kita diminta kepada non muslim itu sebenarnya mengajak kepada kalimatun sawa, yaitu la ilaha illallah. Syukur ditambah wa ani Rasulullah, wa Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau bisa mereka masuk Islam berarti. Nah, kan itu. Fa in ata'um lidzalik, jika mereka itu mentaatinya atau mau bersedia, maka beritahulah mereka bahwa Allah memfardukan sholat 5 waktu pada mereka. Jadi setelah syahadat disuruh sholat, karena sholat yang dasar agama ya. Jadi kalau orang masuk mu'alaf suruh sholat dulu. Setelah mereka sholat, maka dikatakan lagi fa inhum atau lidzalika fa limhum anallahu iftarada alaihim shadaqatan fi amalihim. Kalau mereka mentaatimu untuk mau sholat, tadi sudah mau syahadat, mau sholat, maka beritahulah bahwa Allah memfardukan pada mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari kaum orang kaya mereka dan dikembalikan pada fakir mereka. Ini kadang-kadang menjadi titik perdebatan ya. Penerima zakat itu haruskah muslim ataukah boleh non-muslim? Karena kan iftaratu alaihim ini kembalinya kepada orang ahli kitab ini, seluruh ahli kitab, ataukah yang sudah masuk Islam saja? Kalau kembalinya pada ahli kitab yang masuk Islam, berarti ya zakat pada orang muslim saja. Tapi kalau konteksnya ini adalah seluruh ahli kitab itu yang mau taat dan bayar zakat, maka itu dikembalikan pada orang muslim yang kalangan-kalangan yang muslim. Tapi juga mungkin juga dikembalikan pada non-muslim sebagai bagian dari komunitas itu. Nah, ini menjadi satu perdebatan, menjadi satu pembicaraan yang saya kira tidak akan saya bahas secara detail. Mungkin nanti dalam asnaf zakat dan juga tasarufnya bisa dibahas secara khusus, karena malam ini kita hanya bicara mengenai barang-barang zakat itu yang kita tentukan. Jadi prinsipnya adalah diambil dari orang kaya dan kembalikan pada orang fakir, atau fakir itu apa? Ada istilah fakir adalah miskin. Nanti kita bahas bab mengenai apa asnaf zakat ya. Kitab zakat. Di dalam takrib dikatakan kitab zakat, kitab mengenai zakat. Tajibuz zakatu fi khamsati asya. Zakat itu wajib dalam 5 hal. Satu adalah al-mawashi, livestock dalam bahasa Inggrisnya, binatang ternak. Wal athman yang kedua. Athman itu apa? Benda-benda berharga. Ketiga, az-zuru, tanam-tanaman. Yang ketiga, wathimar. Ini masih kategori tanaman tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan buah-buahan. Nah, memang takrib ini masukkan buah-buahan. Kemudian, yang kelima adalah urudut tijarah. Benda-benda atau barang-barang perdagangan. Jadi ada ternak, athman, benda-benda berharga, zuruk, tanaman, thimar, buah-buahan, dan urudut tijarah, atau benda-benda perdagangan. Jadi ini yang diwajibkan. Fal mawashi, ternak. Ternak ini wajib dalam 3 jenis. Yaitu apa? Ibil, onta, bakar, sapi, kemudian ghanam. Ghanam itu apa? Ghanam itu adalah kambing. Nah, ini memang jadi pertanyaan. Ya, ini kan ada orang peternak, misalnya peternak ayam, kaya raya dia. Wajib zakat enggak? Atau dia kemudian peternak lele. Nah, kita punya teman yang peternak lele dan hasilnya besar. Wajib zakat enggak? Memang di sini tidak dimasukkan karena mawashi itu binatang ternak yang itu tadi ya, yang dipahami ada 3, yaitu onta, sapi, dan kerbau. Apakah mereka tidak wajib zakat? Ya wajib, tetapi nanti slotnya beda. Slotnya bukan dalam mawashi binatang ternak. Slotnya bisa masuk dalam bahan perdagangan kalau mereka jaga berdagang, atau masuk dalam pertanian. Bisa masuk dalam pertanian karena di negara kita benda-benda seperti itu adalah masuk dalam bagian departemen pertanian ya. Nah, nanti memang zakatnya beda. Kalau dia masuk dalam perdagangan, maka dia berlaku zakat 2,5%. Kalau berlaku di pertanian berlaku 5%. Jadi tetap
zakat asal memenuhi ketentuan. Nanti apa yang dilakukan nanti mungkin kita bahas pada kesempatan yang ini yang semoga bisa lebih jelas. Wa syaraitu wujubnya sitatu asya'. Syarat wajib zakat itu ada 6. Pertama Islam. Jadi yang wajib zakat hanya orang Islam. Dalam sejarah non-Muslim tidak wajib zakat. Zaman Nabi dulu, orang Islam itu zakatnya jadi pajak. Jadi tugas gubernur Islam dulu menarik pajak umat Islam. Pajaknya apa ya? Zakat itu. Kalau non-Muslim kena namanya fai. Fai itu pajak kepala per orang. Ada lagi namanya pajak per kaum. Nanti ada lagi dua macam pajak untuk non-Muslim. Tapi untuk umat Islam berlaku hanya zakat awalnya. Tapi ada masa Umar bin Khattab juga berlaku pajak tanah. Pajak tanah atau apa istilahnya ya, pajak tanah. Ada kitabnya Abu Yusuf khusus mengenai pajak tanah itu ya, yang itu berlaku sejak masa Umar bin Khattab ketika itu menaklukkan di wilayah-wilayah pertanian yang luas ya. Jadi ketentuan agama Islam itu jelas bahwa yang wajib zakat hanya umat Islam, bagi non-Muslim tidak ada wajib, tapi mereka ketentuan-ketentuan yang lain. Yaitu dia tidak terkena zakat, tapi ketentuan-ketentuan lain yang besarannya ya kurang lebih ya sebenarnya, kurang lebih juga. Kemudian syarat kedua adalah hurriyah. Di dalam buku ini yang wajib zakat hanya hurriyah, orang merdeka, bukan budak ya. Budak sekarang mungkin tidak ada ya. Tapi semacam pembantu yang ketat ya. Mungkin sekarang perbudakan masih ada dalam pengertian yang halus ya, orang-orang yang dipekerjakan dengan gaji kecil, tidak bisa lepas dari kontrak, mereka diperlakukan seperti ya setengah itu kan masih ada kasus-kasus seperti di perahu-perahu kemarin yang ramai itu. Ada orang Indonesia meninggal di perahu-perahu seperti budak itu. Ya, apakah mereka wajib zakat? Ini perdebatan ulama. Ya. Sebagian mengatakan bahwa budak tidak wajib. Dan termasuk ini juga mengatakan tatib ini juga tidak mewajibkan bagi kaum budak. Tapi dia mewajibkan bagi bosnya kalau budak itu punya tabungan misalnya dan dipegang oleh bosnya, ya bosnya mengeluarkan zakatnya. Wal milku tam, milik sempurna. Milik sempurna artinya apa? Benda yang sapi yang kita miliki, kerbau yang dimiliki, atau kambing dimiliki itu dikuasai. Kalau masih dihutang orang lain, kita punya kerbau, sapi 30 dihutang orang semuanya, ya kita nggak wajib zakat atau tidak kita kuasai. Nah, kalau sudah dikembalikan ya baru mengeluarkan zakat. Kan susah kalau nggak sapinya dipinjam orang semuanya, kita kan tidak menguasai sempurna. Maka ada kemudian ketentuan milku tam. Milku tam itu yang betul-betul dikuasai. Tapi kalau kita sendiri berinisiatif, misalnya sapi kita karena banyak dikerjakan orang lain, dirawat orang lain, ya tetap wajib zakat karena kita berkuasa, karena kita memperkerjakan orang. Itu beda dengan yang tidak kita kuasai. Kemudian ada lagi namanya nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batas minimal benda itu kena zakat. Jadi tidak semua barang yang wajib zakat itu otomatis dizakati. Ada namanya sebab hukum. Sebab hukum itu apa? Bahwa satu benda ini baru wajib zakat ketika dia memenuhi batas minimal. Batas minimalnya apa? Ya, unta 5, sapi 30, kambing 40. Itu namanya batas minimal. Sebelum memenuhi nisab itu, maka tidak wajib zakat. Ya ini memang nanti akan menjadi pertanyaan ya. Misalnya, kalau dinilai jadi perdebatan kadang-kadang. Orang punya sapi 29, satu sapi harganya katakan murah-murahnya 15 juta. 15 juta. 10-nya 150 juta. Kali 3, 450 juta. Hilang satu atau kurang satu, dia hanya punya 30. Berarti senilai hanya 435 juta. Nah, ternyata karena kurang satu tidak wajib zakat dengan harga nilai 345 juta. Sementara petani yang panen padi dengan hanya punya 1 ton gabah atau sekitar 7,5 kuintal, yang kalau digabahkan katakan 1 kilonya katakan 12.000, mungkin dengan hanya nilai 5 juta, 6 juta, petani sudah wajib zakat. Sementara orang punya sapi dengan nilai 435 juta, dia belum wajib zakat karena jumlahnya hanya
29. Nah ini memang ketentuan, kita tidak bisa memprotes itu. Sapi harus 30 baru wajib zakat. Kalau kurang 1 tidak wajib. Andai kan saya sapinya 29 pengen zakat bagaimana? Ya silakan. Orang yang belum memenuhi syarat tetapi menzakati ya tidak disalahkan, boleh juga. Tapi dia belum wajib, tapi kan zakat itu boleh, sah saja. Seperti, jadi itu syarat sah dan wajib itu beda. Seperti anak kecil belum balik, dia kan tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Kalau dia sholat dan puasa, sah enggak puasanya? Ya, sah. Nah, gitu kan. Sama seperti ibu-ibu, tidak wajib Jumatan. Ibu-ibu yang sudah usianya tua, tidak wajib Jumat. Tapi andai kan hari Jumat dia ikut Jumatan, bagaimana? Ya boleh saja, tidak wajib tapi sah. Nah, samalah kira-kira dengan orang yang sapinya baru 29, belum mencapai nisab, tapi dia mau zakat, ya boleh-boleh saja, tapi tidak wajib. Nah, itu kan haul. Yang selanjutnya adalah syarat ke-5 adalah haul itu apa? Mencapai setahun. Mencapai setahun. Dalam hadis Nabi dikatakan laisa fi malin zakatun hatta yahulu alaihil haul. Rawahu Abu Dawud. Tidak ada kewajiban dalam harta itu untuk dizakati sampai dia itu berlaku atau dimiliki selama 1 tahun. Loh, kalau orang punya kambing 50. Pada bulan ke-11, kambingnya itu mati 1. Orang punya kambing 41. Paling gampang 41. Baru bulan ke-11 mati 1. Masuk 12 awal mati, atau belum kurang 1 hari, 1 tahun selesai, mati lagi 1, sehingga tinggal kambingnya 39. Wajib zakat enggak? Ya tidak wajib. Meskipun lahlah tidak wajib. Gitu. Lahlah itu meskipun kemudian kurang sebentar aja kewajiban itu datang, tapi dia hilang 1 atau mati 1, tidak wajib. Nah ini memang demikian. Suka atau tidak suka ya begitu zakat. Maka berlaku haul, ketentuan 1 tahun. Tapi kalau ditakjil lebih aman. Ditakjil itu boleh takjil itu. Takjil itu apa? Saya punya zakat, kewajiban zakat, oke saya keluarkan lebih awal, di tahun awal. Ya. Katakan saya punya sapi kambing 40. Ya, kalau mau zakat nunggu setahun, tapi saya kalau setahun terlalu lama, saya keluarkan aja tengah tahun ini, ya boleh saja, enggak apa-apa. Meskipun belum 1 haul, tidak apa-apa. Artinya ini kan syarat wajib. Andai kan kita belum wajib, tapi mengeluarkan boleh, dan itu sah dalam hal itu. Nah, tadi hadisnya apa? Laisa fi mali zakatun hatta yahulla alaihil haul. Jadi tidak ada kewajiban zakat sampai benda itu dimiliki atau mencapai 1 tahun dalam penguasaannya itu. Kemudian saum ini berlaku untuk binatang. Artinya apa? Memang ini menjadi landasan yang agak sulit dipahami sekarang ya. Jadi di dalam riwayat Nabi dikatakan fi saimatil ghanami zakat. Kambing-kambing yang digembalakan itu wajib zakat. Gembalakan di padang rumput yang halal. Ini mungkin masih ada ini kasus ini di NTT, ini banyak kuda-kuda digembalakan di padang rumput yang luas. Ya, masih hidup juga di daerah-daerah stepa seperti di Kirgistan, di Uzbekistan, Kazakhstan. Orang-orang hidup dengan menggembalakan di padang rumput itu. Nah, maka ini wajib zakat. Tetapi kalau ditarik mafhum mukhalafah, kesimpulan sebaliknya, apakah kemudian kambing yang tidak digembalakan tidak wajib zakat? Secara bahasa, kalau dikatakan kambing yang digembalakan wajib zakat, berarti yang tidak digembalakan tidak wajib zakat. Namun kalau ini diterima, ini menjadi susah karena kambing di Indonesia banyak diternakkan. Misalnya Pak Harto punya di mana itu di Tepos apa itu di mana itu sapinya banyak di sana, itu dia punya di lahan khusus yang dibuat untuk pertanian. Dia tidak digembalakan, tapi diberi makan. Sama dengan sapi-sapi yang dibuat untuk untuk diberikan, ditujukan untuk sembelihan, kambing diternak. Apakah tidak wajib zakat? Ya wajib ya, karena dia mencapai 40 meskipun tidak digembalakan, tapi sistemnya berubah. Dia tidak lagi digembalakan, tapi diternakkan secara lebih
reguler di sini. Nah ini memang saum ini, aturan digembalakan ini, di fikih ini masih menjadi satu pertanyaan, karena kalau menggunakan patokan yang lama itu, hanya sapi atau kambing yang diberi makan di padang rumput saja yang wajib zakat. Yang diternak di rumah tidak wajib zakat. Yang hanya berarti kalau di rumah itu dipahami sebenarnya hanya milik sedikit aja, karena dia hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kecil sebenarnya. Tapi kalau jadi bisnis, ya dia wajib bisnis ini. Nah ini yang harus dipahami. Baik, itu tadi yang pertama ya, tentang ketentuan mengenai benda satu yang wajib zakat, yaitu binatang ternak. Yang kedua adalah athman atau benda-benda berharga. Az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Ini jelas di dalam Al-Quran sangat keras bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka berilah kabar mereka dengan azab yang pedih. Ya, ini kan jadi kanzun itu adalah benda hazanah yang disimpan tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Ada satu riwayat Muslim juga yang mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safahun minan nar. Ini kan keras sekali seolah-olah ya. Fa umi alifi nari jahannam. Jadi barang siapa pemilik emas dan perak tidak memberikan haknya, maka pada hari kiamat dia akan dibelenggu dengan emasnya itu dan akan dimasukkan ke neraka. Masya Allah, ini kan jadi betapa beratnya. Maka diaturlah di sini emas dan perak. Zaman dulu emas perak ini berlaku sebagai benda sekaligus sebagai uang. Karena uang zaman Nabi dinar itu dari emas, dirham dari perak. Jadi nilai uang senilai dengan harga emas. Jadi 1 dinar emas ya berarti sama dengan nilainya dengan sekian emas, itu sama. Beda dengan sekarang uang kertas ya. Uang kertas itu kan nilainya tidak jelas ya. Uangnya 100.000 lah, kertasnya harganya mungkin hanya 2.000 atau 3.000 atau 4.000 ya kan. Beda nilainya dengan bendanya. Tetapi kalau uang zaman dulu, benda berharga itu pasti sama nilainya. Karena yang digunakan adalah ya memang bendanya itu. Ini dinar segini jadi nilai 1 dinar itu ya sekian emas ini. Maka antara nilai dengan bendanya sama nilainya. Nah, memang karena itu benda berharga zaman dulu emas dan perak ini mencakup juga uang sebenarnya, alat tukar. Maka sekarang meskipun kita tidak punya emas dan perak, yang punya adalah simpanan uang 1 miliar, 2 miliar di tabungan, yaitu termasuk kategori athman, benda berharga. Maka tidak bisa dikatakan, loh itu kan di dalam fikih hanya emas dan perak. Saya kan nggak punya emas dan perak, punyanya hanya uang. Lah kalau atau tabungan, atau tabungannya kan, tabungan juga nggak pegang uang, saya hanya angka saja di buku saya. Itu juga nggak pegang saya. Pegangnya hanya berapa? Hanya 2 miliar di tabungan. Ya sama aja. Nah, beda memang kalau dulu orang nabung dulu pakai emas betulan, dimasukkan di karung mungkin ya. Orang-orang kuno di kita ini, zaman dulu orang yang nyimpan uangnya ya di karung-karung begitu. Kalau dia petani, jual tebu atau jual itu ya kalau dapat bayaran ya berupa uang sebagian besar pakai koin gitu, zaman dulu disimpan atau di karung. Sekarang orang nggak mau nyimpan di karung, nyimpannya ya di transfer. Tapi tetap sama, itu athman. Nah maka kita akan bicara yang uang kedua yang disebut dengan athman atau benda berharga. Benda berharga yang bernilai. Wa syaraitu wujubi zakati fiha khamsatu asya al-islam wal huriyah wa milkut tam wa nisab wal haul. Syarat zakat untuk benda berharga, yaitu emas perak atau uang atau yang senilai dengan itu, yang sama adalah Islam, sama dengan tadi huriyah merdeka, milkut tam, nisab dan haul, Jadi sama dengan binatang ternak yang tidak berlaku hanya satu yang berlaku itu saum atau digembalakan tidak berlaku. Dan memang di fikih ini tidak disyaratkan balik ya. Balik itu artinya apa? Memang beberapa ulama ada yang mensyaratkan bahwa zakat itu syaratnya balik. Orang kalau balik wajib zakat. Kalau belum balik tidak wajib zakat meskipun punya uang. Nah memang beda pendapat.
fikih ini menganut bahwa kewajiban zakat itu muncul bukan karena orangnya, tapi karena bendanya. Benda yang dimiliki. Benda dimiliki mencapai batas minimal, karena itu wajib dizakati. Anda kan pemilik uang itu, atau pemilik ternak itu anak kecil, yang belum balik, masih bayi sekalipun, karena warisan bapaknya, wajib dizakati. Karena melihat bukan pada person pemiliknya, tapi pada bendanya ini sudah mencapai nisab. Karena itu kewajiban harta dari orang kaya kepada orang miskin. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat itu ibadah mahdhah, mirip sholat, mirip puasa. Maka yang sah menjalankan atau yang wajib, bukan yang sah ya, yang wajib itu hanya orang-orang yang sudah balik. Kalau belum balik, belum wajib ya. Meskipun punya sapi 100, punya kambing 200, punya harta emas katakan 1 kuintal, ya tidak wajib zakat karena dia belum balik. Cuma memang ini kalau diikuti ya jadi sulit ya. Karena apa? Di dalam Al-Quran sendiri sebenarnya ada nisab. Nisab itu batas minimal, lebih melihat pada bendanya. Maka kitab ini lebih melihat bahwa, dan banyakkan kitab-kitab fikih ya, lebih melihat bahwa kewajiban ini zakat tidak mensyaratkan pemiliknya balik. Yang penting hartanya mencapai, dia wajib zakat. Yang mengeluarkan bukan harus anaknya, tapi walinya. Kalau anak kecil itu berarti kan orang tuanya atau yang siapa yang berposisi dalam merawat dia. Katakan kalau ayah meninggal ya ibunya meninggal ya kakeknya atau pamannya yang memelihara dia. Nah ini maka tidak berlaku syarat balik. Itu benda yang kedua ya. Benda kedua ini adalah emas dan perak. Kemudian yang ketiga zuru, tanam-tanaman. Tanam-tanaman ini apa? Tanam-tanaman ini adalah fatajibu zakatu fiha bi salasati syara'it. Jadi tanaman ini wajib dengan 3 syarat. Jadi tanaman itu apa ya? Umumnya pertanian dipahami ya. Umumnya pertanian. Ya kalau sekarang mungkin pertanian tidak seperti zaman dahulu ya. Zaman sekarang ini orang sudah semakin kompleks, sudah ada namanya hidroponik. Tapi itu masih kategorinya pertanian ya. Pertanian. Fama zuru fatazibu zakatu fiha bi salasati syara'it, bahwa tanaman wajib karena dengan 3 syarat. Ayakuna mimma yasra'ul adami. Jadi tanaman ini wajib zakat kalau ditanam. Jika ditanam. Ya, kalau dia tumbuh liar tidak wajib. Seperti misalnya saya punya tanaman jagung, dia tumbuh sendiri di halaman itu. Di halaman. Wajib zakat enggak? Kalau dalam ketentuan di kitab ini, itu bukan ditanam. Maka dia bukan hasil pertanian, tapi tumbuhan yang liar. Nah, maka tidak diwajibkan zakat, harus ditanam. Wa yakuna qutan mudakhiran. Syarat kedua adalah bahwa pertanaman ini, zuru ini yang wajib zakat adalah qutan mudakhiran. Qutan itu apa? Makanan pokok mudakhiran, yang kuat disimpan. Kalau tanaman itu sekali pakai rusak, ya tidak wajib dizakati. Dalam pengertian sebagai zakat tanaman. Ini saya bisa masuk kategori zakat lain ya. Tapi ini tidak masuk dalam pertanian. Qutan itu apa? Makanan pokok secara prinsip. Tapi makanan pokok ini definisinya masih ikhtilaf ya. Ikhtilaf ini dalam pengertian makanan pokok itu apa? Dalam kitab fikih orang sering gunakan kategori qutan. Seperti beras, jagung, kurma itu makanan pokok yang buat diambil. Nah, pertanyaannya adalah ketela ini qutan atau bukan? Nah, ya, karena ternyata banyak juga yang makan dari ketela. Orang zaman dulu makan dari ketela. Ini kita generasi sekarang ini bersyukur ya karena kita ini sudah hidup di era disebut dengan nasi putih. Jadi kita tidak mengalami nasib makan nasi jagung. Tapi orang dulu makan nasi jagung. Tapi itu qutan, termasuk ya, sesuatu yang disimpan, makanan pokok yang kuat disimpan lama. Kalau tidak kuat disimpan, dia tidak termasuk qut. Nanti maka di dalam kias nanti dikatakan sebenarnya kalau Nabi mensyariatkan yang wajib zakat itu hanya jagung, kurma, gandum dan anggur. 4 itu.
Kalau ini ikut petunjuk itu berarti kan padi tidak wajib. Andai kan kita punya tanaman sagu tidak wajib. Andai kan orang makan tidak wajib. Maka di dalam fikih dikatakan pokoknya bukan pada 4 benda itu, tetapi lebih kepada bahwa ketempatnya mewakili makanan pokok yang dimakan orang zaman itu. Maka akhirnya berlaku analog, semua makanan pokok yang kuat disimpan wajib dizakati, apapun bentuknya. Kalau misalnya di masyarakat Indonesia Timur makanannya sagu, ya sagu, dia wajib zakat. Dikatakan jadikan tepung dia. Di kita ya beras. Di tempat lain mungkin beda lagi. Nah, ini. Wa yakuna nisaban, dan bahwa zuro ini wajib zakat kalau sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa? Khamsatu ausukin la kishrafi alaihi. Dikatakan nisabnya zakat benda pertanian itu adalah 5 wasak tanpa kulit. Nah, ini jadi perdebatan ya kemarin seperti zakat fitrah itu ya. 1 wasak, 5 wasak itu berapa? 5 wasak itu kalau tidak salah 5 wasak itu 64 sok ya. 1 soknya itu berapa mud? Kalau dihitung kemarin saya hitung bahwa 5 wasak itu kenanya sekitar 721 kilogram. Nah, itu kilogram. Nanti coba dicari hitung-hitungan itu ya, hitungan bagaimana menghitung wasak ini ya. Wasak ini 60 sok dan 1 sok itu berapa mud? Nanti ketanya segitu itu kenanya. Tanpa kulit. Jadi kalau yang dizakati bukan gabah ya, tapi beras. Karena beras itu tanpa kulit. Jadi kalau ditanam di pertanian, apakah harus dikuliti dulu baru zakati? Pertanyaannya ya. Saya punya padi, gabah. Apakah untuk zakat harus saya giling semuanya baru saya zakati? Ditamanya sulit juga ya. Kalau orang desa kan nyimpen gabah itu di karung-karung ya, ditumpuk-tumpuk gitu kan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Nanti kalau dia butuh dibawa ke selepan. Selepan itu semacam tempat untuk membersihkan beras itu kan, kulitnya itu baru dimakan, kalau butuh dijual. Kalau dia butuh uang dijual, sebagian kalau makan, kalau bagian lagi ditanam. Kalau dulu, zaman dulu begitu biasanya. Pertanyaannya kalau harus dikupas semuanya, apakah ini ukurannya? Memang yang dimaksud oleh kitab ini bukan berarti gabah atau makanan itu harus dikupas dulu, tidak. Tetapi 5 wasak itu bersih. Berarti kita harus mempertimbangkan kotornya. Kalau gabah itu atau beras itu 5 wasak itu sekitar 721 kg, berarti berat kotornya berapa untuk wajib zakat? Maka dia lebih besar beratnya. Mungkin kalau gabah 1 ton baru wajib zakat. Nah, tidak 700, karena 700 itu bersih, katakan begitu. Nah, ini maksudnya adalah demikian ya. Jadi tidak dimaksudkan bahwa begitu panen harus dibersihkan dulu, kulitnya dihilangkan semuanya baru zakati, tidak. Tapi dihitung bahwa 5 wasak itu bersihnya yang siap dimakan. Nah, kalau kita punyanya kotor ya dikonversi, dihitung kira-kira kalau bersihnya segitu, kotornya berapa untuk benda itu. Nah, nanti kan itu ada berat jenis yang menentukan. Nah, ini syaratnya 3 tadi ya. Kalau tanaman syaratnya apa? Ditanam. Kedua, benda makanan pokok. Makanan pokok ini menjadi persoalan karena memang fikih Syafi'iyah ini mintanya adalah hut. Tapi kalau zuru wajib zakat apa karena makan pokok? Ini jadi ikhtilaf. Saya sendiri lebih cenderung bukan makanan pokok sebenarnya sekarang. Lebih kepada hasil pertanian. Kalau hasil pertanian lebih longgar ya, apapun wajib zakat dalam sebagai hasil pertanian, tanaman, apakah itu berupa asparagus, apakah itu berupa lombok, berupa sayur-sayuran, berupa kacang tanah, asal memenuhi timbangan dia wajib zakat gitu aja. Kalau makanan pokok ini sulit ini ya. Artinya mereka ada banyak benda yang tidak wajib zakat hanya gara-gara tidak termasuk kategori makanan pokok. Nah, ini memang menjadi syarat ini masih menjadi ikhtilaf. Saya sendiri termasuk agak keberatan bahwa yang digunakan syarat adalah qutan mutakhiran. Nah, karena di dalam konversi di hadis Nabi, anggur itu bukan makanan pokok, tapi nyatanya wajib zakat. Tapi sini dimasukkan sebagai simar, sebagai buah-buahan. Ya, tapi kan tetap dari pertanian itu sebenarnya kan. Amat simar atau buah-buahan, fatajibu alai zakatu fi syai'in minha. Tamratun nakhl wa tamratul karam. Jadi untuk buah-buahan yang wajib hanya 2, yaitu kurma dan anggur dalam kitab ini. Lah pertanyaannya, orang peternakannya pisang. Zaman dulu, zaman di padang pasir mungkin nggak ada orang beternak pisang atau bertanam pisang. Sekarang banyak. Ada buah naga.
ada jeruk segitu luasnya, Anda bertanam macam-macam, apakah tidak wajib zakat hanya gara-gara bahwa yang dizakati hanyalah kurma dan anggur? Nah, inilah yang menjadi persoalan, karena di hadis Nabi disebutkan rawa Abu Dawud wa Hasan wa Tirmidzi an Attab ibnu Asid radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakhrasul inabu kama yakhrusul nakhl wa tukhadhu zakatuhu zabiban kama tukhadhu sadaqatun nakhlu tamaran. Rasulullah memerintahkan untuk memetik anggur sebagaimana kurma, kemudian diambil zakatnya, ya tadi yang sudah berupa bersihan tadi itu, keluarkan zakatnya. Itu khars itu apa? Khars itu diambil kira-kira rotopnya sudah, tamar itu sudah rotop ya. Kalau anggur sudah ya itu sudah bisa dimanfaatkan, itu belum yang mentah-mentah itu, tapi sudah rotop, sudah bisa dipergunakan atau dimanfaatkan. Nah, memang ini akhirnya harusnya kita analog juga, mau tidak mau kita menggunakan prinsip ilat ya, atau menggunakan alasan hukum bahwa ini juga berlaku pada buah-buahan lain. Entah kita beternak pisang, bertanam pisang, di daerah atas banyak pisang yang bagus-bagus yang dijual. Ada orang bersayur kol misalnya. Di Bandung daerah sejuk juga banyak buah. Saya kira juga banyak sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran, nggak tahu sayurnya apa di Bandung ini. Banyak ya. Itu kalau tidak dizakati gimana itu? Padahal kan zuru tanaman. Dan kalau fikih ini nggak ada, dia tidak masuk kategori semuanya. Tetapi kan ada patokan bahwa zuru tanaman yang tumbuh. Karena apa? Ya kita disuruh mengambil benda-benda wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Mana berilah infak dari hal baik yang telah kau usahakan. Dalam Al-Quran dikatakan waktu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah hak fakir miskin orang berhak itu yauma hasadih, pada waktu-waktu kita memetik tanaman. Artinya bahwa tanaman itu wajib disakati dalam beragamnya, tidak hanya terbatas pada makanan pokok, pada ungka dan anggur dan kurma saja, semuanya. Apalagi di tanah Indonesia subur dibandingkan tanah di padang pasir. Kita macam-macam tanamannya di Indonesia ini. Ada yang semangka, ada yang macam-macam. Ya ini kalau tidak dizakati susah. Masuk zakat kategori apa? Wong di hasil pertanian masa mau dizakati sebagai jual beli, sebagai perdagangan. Nah, ini kan agak menyulitkan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian syarat wajib zakat di dalam buah-buahan Islam, merdeka, milik sempurna, dan nisab. Untuk pertanian ini sama, tapi berkurang satu, tidak ada haul. Karena hasil pertanian tidak harus disimpan 1 tahun. Dia dikeluarkan yauma hasadih, pada waktu dipanen. Maka dikeluarkan zakatnya. Ini beda ketentuan ya antara emas perak dan binatang ternak yang berlaku 1 tahun baru wajib zakat. Sementara untuk pertanian tidak wajib 1 tahun. Begitu keluar, disakati. Nanti akan kita bahas dalam zakat profesi ya. Profesi itu zakat yang diambil dari jasa, dari profesi jasa, seperti pengajar, pengacara, kepala universitas, rektor. Ini kan kalau di zakat klasik nggak ada itu, tapi masuk kemudian kategori semuanya. Atau tabib, sekarang tabib itu besar, tabib yang sukses itu besar. Semuanya itu masuk kategori jasa, nanti dimasukkan dalam zakat profesi. Insya Allah kita bahas khusus nanti zakat profesi, semoga ada memungkinkan kita bahas khusus. Yang ini memang zakat kategori baru, tapi berdasarkan pemahaman para ulama kontemporer bahwa sebagai satu keadilan dan sebagai satu analog dari semua harta yang dihasilkan dari kerja usaha, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Apalagi Al-Quran mengatakan wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah hal baik yang sudah diusahakan. Nah, ini wajib zakat nanti. Maka untuk tanaman buah-buahan yang berlaku maupun zuruk tadi yang berlaku hanya 3 Islam, hanya 4 Islam, merdeka syarat orangnya, milik sempurna, dan mencapai nisab. Yang terakhir adalah benda-benda perdagangan. Nah, benda perdagangan ini adalah yang dihasilkan dari jual beli. Maka wajib zakat dengan syarat yang tersebut berasman. Jadi khusus untuk
benda-benda perdagangan ini syaratnya persis sama dengan benda berharga. Nah, mengapa demikian? Syaratnya sama. Benda berharga tadi syaratnya apa ya? Islam, merdeka, milik sempurna, mencapai nisab dan 1 tahun. Sama. Nanti dikeluarkan juga sama jumlahnya. Untuk perdagangan ini mirip. Tidak ada beda antara syarat benda berharga dengan hasil perdagangan. Di beberapa karya seperti fikih sunnah memang kemudian zakat yang dikeluarkan adalah dari hasil yang dipotong dari kebutuhan. Tapi ini masih ikhtilaf ya. Saya tidak, nanti kita bahas di bab profesi ya. Seperti perdagangan ini nanti diambil dulu dari modalnya baru hasilnya yang dizakati. Jadi tidak dari kotor seluruhnya, tidak, sebenarnya diambil dulu dari modalnya baru dizakati. Nah, ini kadang menimbulkan satu pertanyaan. Saya punya sapi 30. Semuanya wajib zakat tanpa diambil modal itu kan. Atau saya punya hasil pertanian tanpa diambil modal langsung dizakati. Lah mengapa untuk perdagangan diambil modalnya baru dizakati? Nah, ini yang pertanyaan karena dia disamakan dengan thaman, benda berharga yang diambilkan dari hasil tadi, bukan dari pokok modalnya. Karena apa? Di dalam Islam benda-benda modal itu yang sifatnya pokok untuk usaha tidak wajib zakat. Misalnya saya punya kuda saya ada 5, atau unta saya 5 lah, tapi semuanya unta saya itu untuk alat bekerja. Alatnya bekerja apa? Saya sebagai pemandu wisata, misalnya saya tinggal di mana, di Bandung, sana ada wisata, saya punya onta 5, orang datang naik onta, keliling, saya sudah punya 1 tahun, apakah wajib dizakati onta itu? Tidak wajib dizakati, karena dia itu alat kerja. Yang dizakati hasilnya. Hasilnya apa tadi? Hasilnya berupa uang yang kita peroleh selama 1 tahun itu, apakah sudah setara dengan jumlah benda berharga? Berapa benda berharga nisabnya? 85 gram emas setahun. Tergantung tinggal menghitung. Kira-kira 1 gram berapa sekarang? Kalau 1 gram 600, mungkin sekarang lebih mahal ya. 1 gram 600 berarti 85 gram ini, wah ini berapa? Saya tidak ahli matematika ini. 6 kali 5 ini 30. Saya tidak ahli 600, 3 juta. 6 kali 8, 48. Berarti 51 juta ini wajib zakat kalau Bapak Ibu penghasilannya yang bersih itu selama 1 tahun 51 juta, Bapak Ibu wajib zakat sebagai bagian dari pedagang. Kalau Bapak Ibu jual beli untungnya setahunnya 51 juta, wajib zakat untungnya 1 juta itu. Nah, dibagi aja, tinggal dibagi 12. Dibagi 12 berapa 51 juta itu? Saya ngitungnya susah ini ya. Kalau 100 dibagi 12 berapa kenanya? Ya, nanti yang pintar matematika yang menghitung itulah kira-kira. Saya tidak secepat itu menghitung 51 bagi 12 itu menghitungnya gimana, susah itu. Ya kira-kira begitulah, nanti dihitung sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi menghitungnya pakai emas itu segitu. Maka hasil perdagangan sama karena syaratnya sama antara perdagangan dengan emas dan perak tadi itu. Hasilnya segitu dizakati. Nah, saya sudah mengeluarkan zakat perdagangan. Apakah saya masih punya simpanan? Keuntungan saya besar, saya sudah keluar zakat masih banyak untungnya. Saya jadikan emas dan perak di tabungan. Apakah wajib zakat lagi? Nah, ini pertanyaan lagi. Apakah itu benda yang wajib zakati di atas nama emas dan perak? Ada pertanyaan. Pak, saya sudah begitu setiap tahun atau setiap bulan saya mencicil zakat saya. Setiap kali tahun 1 bulan saya hitung hasil dari bisnis saya, dagangan saya keluarkan 2,5%. Nah, ternyata saya ini alhamdulillah rezekinya banyak. Saya tabunglah uang itu di bank sehingga uang saya sekarang setelah 1 tahun bisnis itu bisa menyimpan uang senilai 200 juta. Itu uang yang tidak saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari karena itu simpanan. Nah, apakah wajib zakati? Wajib lagi sebagai emas dan perak, benda kepemilikan khazanah tadi itulah memang kena 2 nanti kalau dihitung 2. Maka syaratnya disamakan antara benda berharga ini antara emas perak dan barang-barang perdagangan. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar, saya pengantarnya sampai situ. Kalau perhitungannya nanti banyak ini ya, perhitungan onta ini rumit sekali onta ini.
unta ini mengeluarkan zakatnya paling rumit dan kita nggak pernah mengeluarkan, ya kan? Katakan kalau kita punya 5 unta, mengeluarkannya berapa kambing? Kalau tambah lagi unta satu lagi berapa kambing usia berapa itu beda-beda usianya. Nanti sekian anak sapi usia sekian, nanti tambah lagi usia segini. Susah hitung-hitungnya, saya sendiri ngapalkan nggak hafal-hafal itu ya, karena ada untuk saya sekian dikeluarkan kambing dulu berapa, lalu kambing berapa, lalu kemudian anak unta, kemudian anak unta usia sekian itu sesuai dengan jumlah untanya. Ini agak susah menghitungnya. Sapi juga masih mudah, kalau sapi yang penting 30 ya zakatnya, nanti tinggal dikeluarkan musinah, nanti dikeluarkan musinah sapi yang usia sekian. Untuk kambing juga ada hitung-hitungannya. Tapi mungkin tidak saya bacakan secara detail. Saya singgung aja mengenai sapi dan kambing, mungkin karena ini familiar di kita. Untuk nisabnya sapi ini 30, maka fiha tabi. Tabi itu apa ya? Tabi itu adalah ya sapi yang masih masuk 1 tahun, masuk 2. Jadi kalau kita punya sapi 30, wajib mengeluarkan sapi usia 1 tahun, masuk 2. Kalau kita punya sapi 40, kita wajib mengeluarkannya musinnah, yaitu anak sapi usia 2 tahun, masuk tahun ketiga. Maka dikiaskan terus. Nanti kalau sapinya 60, berarti mengeluarkan 2 sapi seusia 1 tahun masuk 2. Kalau kita punya sapi 80, ya berarti mengeluarkan 70, berarti mengeluarkan 1 sapi usia 1 tahun masuk kedua 1, dan orang yang sapi usia 2 tahun masuk ketiga 1. Kalau kita punya sapi 80, berarti mengeluarkan 2 sapi usia 2 tahun masuk 4 tahun. Hitungannya begitu untuk sapi. Untuk kambing, ini dibedakan antara kambing kecil dan kambing besar. Dari segi usia nanti dikeluarkan. Ya kan? Nah, ini hitungannya banyak sekali ya. Hitungannya mulai dari 40, lalu kelipatannya lagi, kemudian 121 nanti beda lagi, dia punya 2 kambing, kemudian 201 keluar 3 kambing, kemudian 404 kambing, dan 100 kemudian ada kelipatannya, menghitungnya ada. Nanti saya kira terlalu detail dia membahas mengenai apa yang dikeluarkan untuk binatang-binatang tadi, tapi yang jelas ingat-ingat bahwa 5 yang wajib zakati antara lain 1 adalah emas dan binatang ternak, kedua adalah emas dan perak atau benda berharga lain, ketiga adalah zuruk tanaman dan buah-buahan, yang terakhir adalah bahan perdagangan. Ada lagi namanya rikas atau barang tambang atau temuan yang zakatnya agak besar, yaitu 20%. Temuan-temuan, Bapak Ibu menggali tanah tiba-tiba menemukan emas 1 kilogram, ya wajib keluar zakat, wajib keluar zakat sekitar 20%. Nah, saya kira demikian, Ustadz Dedi. Kita banyak pertanyaan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memperjelas atau memberikan klarifikasi atas penjelasan saya, hal-hal yang mungkin masih tadi menimbulkan pertanyaan, atau hal yang masih ambigu, dan persilahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak moderator kita. Silakan. Ya, jazakallah Ustaz. Ini ada beberapa memang yang sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan zakat, di mana kewajibannya ya sebenarnya nggak rumit-rumit juga ya Ustaz. Cuma sedikit bingung aja, nanti kan pada saat posisinya mungkin rekan-rekan jika ada pertanyaan sesuatu yang terkait dengan zakat ini bisa disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apakah terkait zakat, apakah boleh disampaikan langsung ke mustahik atau harus melalui badan amil? Gimana Ustaz? Ya, jadi begini, kalau kita lihat dalam sejarah, sebenarnya dalam Islam sendiri itu zakat hampir selalu ditarik oleh otoritas ya, karena perintahnya khudh min amalihim shadaqatan tutahhiruhum. Tetapi itu dipahami bahwa ada kewajiban negara yang menganut sistem perpajakan yang muslim, itu menjadikan zakat ditarik pemerintah. Nah, memang di Indonesia jadi pertanyaan ya, apakah pemerintah kita ini menjadikan zakat sebagai pajak atau tidak? Kalau tidak, berarti apakah pemerintah kita berkewajiban menarik zakat?
Nah, tampaknya ini yang menjadi persoalan sehingga di negara seperti kita ini pemerintah tidak mewajibkan atau tidak menjadikan zakat sebagai pajak, sehingga zakat itu murni dipahami sebagai kewajiban agama. Karena kewajiban agama, pemerintah tidak menarik tapi memfasilitasi di dalam badan amil zakat maupun di lembaga-lembaga amil zakat, BAS dan LAS. Tapi kan ini tidak sifatnya obligatori atau wajib, masih lebih kepada upaya untuk memfasilitasi warga negara. Di dalam fikih sendiri, tidak ada ketentuan kewajiban bahwa zakat itu harus melalui amil. Tetapi ada sistem amil. Gitu kan. Artinya begini, bahwa untuk memudahkan dikoordinasi oleh amil, sehingga amil itu menjadi syarat, menjadi bagian pelaksanaan zakat kita. Artinya gini, kalau kita sudah memberikan zakat kepada amil, maka sudah selesai zakat kita nggak punya lagi kewajiban zakat. Tidak lagi. Karena apa? Kita sudah menyerahkan pada otoritasnya. Nah, amilnya siapa? Pertanyaannya, zaman dulu amil itu ya otoritas kenegaraan di zaman Nabi, itu yang ditunjuk Nabi sebagai gubernur atau ditunjuk utus Nabi sebagai penarik zakat. Namun di masyarakat kita karena tidak termasuk kategori pajak, maka zakat itu dikeluarkan oleh amil-amil yang sifatnya sukarela di masjid-masjid, itu kan, masjid. Tapi ini kan bukan wajib oleh muzaki bahwa dia zakat melalui amil, tidak ada. Tapi bahwa amil boleh menarik zakat, itu loh kira itu ya. Amil boleh menarik zakat, tapi tidak wajib zakat melalui amil. Itu artinya kalau kita zakat ke amil bagus, karena lebih tertata, lebih tersistem. Dan kita sendiri kalau sudah diatur gitu, didata oleh amil, mungkin tiap bulan ada kewajiban, lebih enak. Tapi mungkin ada orang-orang tertentu yang berpikir, kadang-kadang ini kalau masjid saya tidak mengadakan zakat dan amilnya dari luar desa, nanti jangan-jangan tidak kembali ke fakir miskin tetangga saya. Ini yang kadang-kadang menjadi kekhawatiran banyak orang ya. Ini lembaga zakatnya di luar desa saya. Kalau saya berikan itu dikeluarkan ke daerah lain, katakan ke daerah luar desa, luar kecamatan, luar kabupaten, bahkan luar provinsi. Padahal tetangga saya butuh. Apakah boleh saya keluarkan di sana? Karena hadis dikatakan khudhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, yaitu yang kita ambil zakatnya tadi, dan kembalikan pada fakir mereka. Sehingga Yusuf Qaradawi kalau tidak salah dalam kitab Zakah mengatakan bahwa zakat itu paling bagus dikeluarkan di desanya dulu. Setelah desanya tidak ada, baru keluar. Nah, padahal amil-amil berupa las ini kadang-kadang tidak demikian. Nah, ini yang saya kira dilonggarkan saja. Kalau saya lebih cenderung pada longgar, bahwa kalau kita percaya pada amil-amil yang sudah ada, baik itu BAS atau amil zakat pemerintah maupun LAS, lembaga-lembaga seperti Ormas Umat Islam, silakan. Karena mereka juga punya sistem untuk distribusi zakat yang mungkin tepat sasaran. Tapi andaikan kita lebih mengutamakan tetangga saya, kerabat saya, kan diutamakan kerabat dulu sebenarnya kan, dalam melakukan zakat, kerabat dulu, tetangga, baru orang lain. Kalau kita menggunakan pola itu, ya silakan juga. Bisa pesan pada amilnya tetangga saya diberi atau langsung saya beri tetangga, enggak apa-apa. Jadi gitu ya. Jadi perintah menarik zakat itu mewajibkan umat Islam zakat, dan pemerintah zaman Nabi, untuk menjadikan zakat itu sebagai menjadi kewajiban umat Islam, dan tapi menjadi bagian dari pajak. Tapi karena sekarang belum menjadi pajak, dan pemerintah juga tidak menjadi kewajiban menarik, hanya memfasilitasi, prosesnya lebih persuasif, maka keberadaan amil ini menjadi boleh sesuai dengan tadi sejarahnya dan perintah Al-Quran, khudh min amwalihim. Tetapi zakat sendiri tidak ada syarat bahwa zakat itu harus pada amil, tidak ada. Di dalam kitab fikih tidak ada. Artinya boleh dengan keluar sendiri. Saya kira demikian ya, semoga bisa menjawab ya. Jadi saya lebih terbuka, tidak perlu. Ya, saya kira demikian. Jadi tidak ada kitab fikih yang mengatakan salah satu rukun zakat adalah diserahkan pada amil, itu belum ada. Nah, kita pikir atau zakat lain tidak ada. Ya, saya kira demikian. Jadi boleh ya Ustaz ya? Boleh. Ya. Boleh, karena biasanya pernah mendengar juga kalau memang ada saudara terdekat yang bisa masuk dalam orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, kita diperkenankan untuk menyampaikan langsung ya Ustaz. Ya, udah langsung ya. Kecuali memang ya betul jika kita sendiri merasa tidak tahu harus diserahkan kemana,
baru biasanya melalui badan amil. Ya, zakat itu. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya tadi pertanyaan dari Kang Adit. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bapak Murdiatno Jaya. Beliau ini dari Koperasi Syariah Majelis Taklim Masjid Al-Arif Bandung. Oh iya. Ya, izin bertanya, bagaimanakah yang terbaik? Apakah harta kita dihabiskan untuk infak di jalan Allah sehingga tidak sampai haul, atau kita mengeluarkan zakat sesuai ketentuan syar'i? Dari Pak Murdiatno, Koperasi Syariah Majelis Taklim Masjid Al-Arif Bandung. Tafadhol Ustaz, gimana? Ya, pertanyaan bagus ya sebenarnya. Apakah zakat itu wajib ya? Apakah andai kan saya punya uang tiap bulan saya infakkan terus sehingga tidak sampai 1 tahun, ketika tahun di akhir saya nggak sampai nisab gitu ya. Mana saya keluarkan tiap bulan infaknya tapi tidak mencapai, sehingga pada akhir tahun tidak mencapai nisab, ataukah saya keluarkan zakat saja? Sebenarnya ini masalah teknis Pak ya, karena sebenarnya zakat itu infak juga ya, sedekah infak, tapi dalam pengertian yang ditentukan muhaddad, ditentukan tata caranya dan jumlahnya serta alokasinya. Sementara infak sendiri dalam pengertian longgar mencakup semua pengeluaran uang kita kepada orang yang kita berikan, charity, tapi tidak ditentukan jumlah besaran maupun siapa sasarannya tidak ditentukan. Tapi zakat ditentukan tata cara, distribusi maupun jumlah minimal yang dilakukan. Nah, bagaimana kalau saya suka sekali katakan berjuang di agama, saya mengeluarkan uang terus, kan? Sehingga nggak sempat zakat, bagaimana? Sebenarnya kan itu tinggal teknis kita ya mengatur itu. Kalau kita tidak pernah mencapai nisab, sebenarnya juga tidak wajib zakat. Tapi bisa juga zakat itu dikatakan di fikih sunnah dibolehkan. Zakat itu ditakjil. Takjil begini, misalkan Ustaz memelihara masjid, dan situ ada para pengajar-pengajar masjid yang mengajar TPQ. Nah, Ustaz, karena Ustaz perhatian pada mereka, tiap bulan diberilah mereka uang sebagai infak. Nah, itu kan bisa dihitung sebagai zakat. Nah, katakan pendapatan saya 1 tahun, kalau di rata-rata 1 bulan rata-rata katakan 10 juta atau maaf 7 juta misalnya. 7 kali atau 5 juta lah. 5 juta kali 12 kan 60 juta sudah wajib zakat itu berarti kan. Maka saya keluarkan berapa? 2,5% dari 51 juta dari yang kita miliki. Kalau 60 juta sudah wajib zakat. Tapi kalau di akhir tahun kan berat. Berarti kalau gitu kita buat aja per bulan, saya rata-rata segitu, saya ambil langsung dari gaji saya 5 juta itu 2,5%. Nah, ini ada persoalan ini. Di kalangan zakatnya ada ikhtilaf ya. Ada mazhab neto dan mazhab bruto. Zakat-zakat seperti ini ya. Mazhab neto itu begini, ini banyak kita seperti Pak siapa ini dalam fikih masalah fikih dan juga dipakai oleh beberapa ahli dalam fikih zakat profesi. Mereka mengatakan zakat harta itu diambil dulu kebutuhan pokok baru dizakati. Diambil dulu apa? Makanan, kemudian kesehatan, keperluan kerja, pendidikan anak, kemudian kendaraan dan rumah. Baru wajib dizakati kalau mencapai nisab. Jadi kan Indonesia susah orang cari seperti itu ya. Orang pendatang ke Bandung misalnya kerja jadi pengajar misalnya kan gajinya sih 7 juta, tapi untuk anak, untuk istri, untuk angsur rumah, orang itu nggak ya, untuk kesehatan itu nggak cukup ya habis tiap bulan nggak pernah zakat. Saya sendiri termasuk penganut mazhab bruto ya. Artinya gini, zakat itu diambil dari kotor, karena saya tidak dari bersih. Orang Indonesia di bersih yang nggak ada yang mencapai zakat, ya. Sulit mencapai zakat itu. Ya, padahal petani hanya penghasilan 3 bulan 5-6 juta, itu wajib zakat itu, kotor itu. Petani 5 juta itu wajib zakat itu. 5% lagi, ya kan? Ya kan? Dia tidak diambil dulu kebutuhan, tidak. Petani tidak diambil dulu untuk tanaman nanti berapa, tidak. Langsung dari hasil diambil 5%. Artinya kan bruto sebenarnya. Nah, maka kalau saran saya, Bapak kalau misalnya punya gaji, katakan 5 juta, ini betapa aja, ya kalau saya punya kewajiban memberikan zakat kan tidak harus diberikan pada fakir miskin. Boleh pada sabilillah, boleh pada ibnu sabil, boleh pada gharim, orang
atau yang orang berutang, boleh saya berikan untuk madrasah gurunya tiap bulan. Kalau 5 juta berarti 2,5%-nya saya wajib mengeluarkan zakat sekitar 150.000. Ya, gitu ya. 150.000 ya, betul ya? Ya, 150.000. 5 juta 1%-nya ya 150.000 ya, Ustaz ya. Atau 75.000 itu. 75.000 wajib zakat dikeluarkan tiap bulan. Kalau lebih berarti infak, gitu aja kan, infak. Jadi sebaiknya zakatnya tetap, kalau saya lebih baik kita pakai patokan zakat, lebihnya adalah infak. Jangan diinfak semuanya sehingga tidak terkena zakatnya. Lebih baik minimal kenakan zakat, sisanya adalah infak. Katakan 5 juta saya sebenarnya hanya wajib 75.000, tapi tiap bulan saya keluaran saya untuk membantu ini itu amal-amal itu sampai 200.000, ya sudah. Yang 75.000 diniati zakat, yang lainnya adalah infak. Itu aja. Itu mungkin lebih aman, berarti kita selalu menunaikan zakat yang sudah ditentukan tadi itu. Ya. Jadi sudah disisihkan ya, Ustaz? Ya, disisihkan dulu ya. Ya. Kita kadar minimal harus itu keluar dulu gitu kan, harus keluar dulu gitu kira-kira begitu. Nah, mungkin demikian Ustaz. Ya. Jadi silakan rekan-rekan. Mudah bisa terjawab ya, Pak Murdiatno. Ya Pak Murdianto ya, masih. Ya. Ya. Jadi ya itu tadi mau menganut yang mana nih, yang bruto atau neto gitu, Ustaz ya? Karena memang dikhawatirkan malah tidak ada budget dalam tanda kutip gitu, Ustaz ya, untuk bersedekah gitu. Tapi ya mudah-mudahan. Ya, kalau penganut neto ya bisa saja saya tidak wajib zakat terus, infak terus juga tidak apa-apa. Saya tidak wajib zakat terus, infak gitu ya. Tapi kan memang tidak ada standarnya akhirnya itu ya. Nggak punya standar minimalnya tidak ada. Saya kira demikian. Dipersilakan rekan-rekan, masih ditunggu. Jika masih ada pertanyaan, Pak Samsul, persilakan Pak Samsul. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Dedi. Waalaikumsalam. Pak Samsul ini rutin ya. Pak. Mahasiswa nih Pak. Ya, alhamdulillah. Pak Ustadz, tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz mengenai zakat profesi, yaitu 2,5. Untuk zakat itu sebaiknya dikasihkan atau kita zakati setiap bulan, atau boleh kita zakati setiap tahun. Misalkan kita 1 tahun kita hitung, penghasilan kita 5 juta kali 12, nanti baru dizakati, atau sebaiknya. Lah itu bisa dikumpulkan, masih dikumpulkan gitu Pak. Atau harus setiap bulan. Yang pertama. Untuk yang kedua sebenarnya masih ini Pak, saya itu mengenai sholat kemarin masih banyak ada yang masih banyak yang perlu ditanyakan sebenarnya Pak. Ya kita kemana cara kita sholat, misalnya kita naik kereta dari pagi, misalkan dari Bandung ke Surabaya kan pulangnya sampai sana kan setelah Isya lah. Gimana caranya untuk sholat itu Pak? Nah, selama ini yang saya tahu di kereta itu banyak orang sholat sambil duduk atau tayamum, itu Pak. Untuk yang pertanyaan kedua Pak. Sementara itu Pak, terima kasih. Baik. Penasaran Pak Samsul. Ya, Ustaz Samsul ini penanya rutin ini ya. Satu lagi Bu siapa Bu Nofri ya. Tadi ada Pak Murdiatno, Pak Jaya dan Pak Ustadz Adit. Ini Pak Samsul. Yang pertama mengenai apakah harus tiap bulan atau 1 tahun. Bisa dikumpul. Ya, sebenarnya kewajiban zakat untuk perdagangan, profesi maupun emas, perak atau benda berharga itu kewajibannya baru datang 1 tahun setelah dimiliki 1 tahun, Pak Samsul. Jadi sebenarnya aslinya 1 tahun, bukan per bulan ya. Per bulan. Jadi 1 tahun dihitung, baru dikeluarkan. Tapi ini kadang-kadang bagi orang yang pendapatannya dari gaji tetap ini sulit ya. Ya kan? Misalnya 1 bulan diambil lah, katakan 1% ya, katakan gaji sekian tadi 5 juta tadi ya, diambil berapa tadi? 1%-nya adalah 50.000. 75.000 kali 1 tahun berarti 750.000 tambah 150.000 berarti 900.000 ya kan? Kalau tiap bulan dikeluarkan 750.000 kan ringan ya. Tapi begitu 1 tahun dia tidak pandai nabung, tidak pandai nabung, dihitung mengeluarkannya 900.000 itu jadi terasa itu, sehingga dibolehkan takjil tadi itu
Fikih sunnah dibolehkan takjil bulanan, bolehlah dicicil. Karena ketika dihitung tetap kena, misalnya sama saja. Jadi kalau Pak Sasul melakukan zakat dengan cara saya hitung di akhir tahun, saya keluarkan, boleh saja. Asal penghitungannya bagus ya. Karena mungkin pendapatan orang itu kan tiap bulan tidak sama ya, tidak sama. Mungkin bulan ini, apalagi yang pendapatannya bisnis kan sangat beragam. Ini untungnya bisa jadi bulan ini besar, bulan besok kecil, ya kan? Bahkan yang tetap pun mungkin hari ini ada tambahan, besok bulan tidak, ya kan? Ada insentif, besok juga ada lagi bulan depan. Itu memang harus kuat penghitungannya, silahkan. Nanti 1 tahun saya keluarkan, saya hitung semuanya, baru saya keluarkan, itu boleh. Tapi kalau nanti berat, khawatir, wah kalau tiap bulan nabung saya tidak pandai nabung, nanti di akhir tahun menghitung mengeluarkan segitu terasa sekali, itu kan. Apalagi pas jatuh temponya menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri lagi, waduh itu berat sekali. Maka itu akan menjadi beban di akhir, dibolehkan takjil tadi itu mendahulukan membayar zakat tiap bulan. Ya, gitu Pak ya. Jadi prinsipnya itu. Kedua mengenai tadi sholat di kendaraan ya dan tayamum ya. Jadi saya bilang tayamum dulu ya. Tayamum ini memang ada 2 mazhab ya, yang besar ya. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam ayat wudhu itu wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardha ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah. Nah, jika junub maka mandilah, bersucilah. Jika sakit atau datang dari toilet atau menyentuh perempuan dan tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan sha'idan. Sha'idan ini menjadi ikhtilaf ulama. Ulama Syafi'iyah mengartikan sha'idan itu adalah debu. Debu itu apa? Debu itu bagian tanah yang bisa terbang gitu loh. Itu namanya debu. Pasir bukan debu. Batu bukan debu. Kerikil bukan debu. Batu bata bukan debu. Maka orang tayamum dengan batu bata, kerikil itu tidak sah. Kalau orang Syafi'iyah begitu yang asli. Maka kalau di kampung-kampung dulu diajari tayamum ya, ambillah pasir itu diayak dulu, sehingga sampai pada bagian yang lembut sekali itu, yang bisa berterbangan, hubar itu bisa terbang itu namanya debu. Baru dia dipakai untuk tayamum. Kan gitu awalnya. Tapi kalau ini dipakai untuk, sekarang kan sulit ya Pak. Bapak Ibu misalnya haji, perjalanannya sebelum berangkatnya adalah jam 11. Nah, atau setengah 12 mau berangkat pesawatnya kan. Kan harus sudah siap-siap mulai jam 11 itu. Dan nanti sampai di Mekahnya jam Isya itu kan misalnya. Isya atau Isya. Otomatis kan melewati banyak sholat. Nah, kalau saya syaratnya wudhu tayamum, wudhu mau ke kamar mandi di bandara kayak itu nggak pantas ya, memasukkan kaki ke atas gitu kan. Kecil sekali itu kerannya, itu kan untuk wudhu itu kerannya itu. Maka boleh, kalau pakai tayamum, pakai debu tadi, ya kan kita harus dari rumah membawa debu dulu kan. Setelah itu nanti dibuka, diletakkan, baru kita, itu kalau di AC ya bisa dimarahi orang, itu debunya. Nah maka kemudian ada pendapat kedua. Pendapat kedua ini pendapatnya orang Hanafi, yang mengatakan bahwa sha'idan adalah segala benda yang naik di atas bumi, yang suci. Maka dia bisa dipakai untuk tayamum. Entah itu tembok kah, entah itu pohon kah, entah itu almari kah, entah itu logam kah. Apapun yang di atas bumi naik ini, dipakai tayamum boleh. Maka mungkin pendapatnya Abu Hanifah sekarang lebih cocok. Kalau saya lebih cenderung ke sana, sehingga orang yang naik bis atau naik kereta api pas nggak ada air misalnya yang cukup untuk wudhu, atau pesawat yang sulit sekali untuk wudhu, maka orang bisa tayamum hanya dengan kursi, dengan jendela, dengan semuanya bisa dipakai. Tidak harus pakai debu. Kalau debu dalam pengertian gubar tadi, bisa terbang tadi, itu sulit sekali dan dipenuhi. Lupa itu di kursi kan ada debu lah. Kalau tempatnya AC kan nggak kelihatan. Itu bukan debu itu. Nah, ini kan persoalan di dalam tayamum. Nah, maka bagaimana kalau saya bepergian? Ya tayamum, Mbak. Tayamum pakai apa? Ya benda-benda yang ada di atas kendaraan itu dipakai aja. Kalau kurang yakin ya dari awal ya bawalah debu, dimasukkan di wadah, nanti dipakai itu ya nggak apa-apa. Itu sebagai pilihan kedua kalau masih
berkonsisten dengan pilihan tadi, harus debu yang bisa terbang tadi, yang halus tadi itu. Tapi kalau menggunakan yang lebih longgar ya Hanafi tadi, boleh saja saya pakai benda-benda di atas seperti kursi, jendelanya, itu pakai aja. Nah, bagaimana kalau saya berjalannya adalah ternyata sholat saya ini melebihi banyak waktu. Ya sebenarnya ada cara namanya, kalau waktunya hanya jaraknya 6 jam bisa pakai jamak ya Pak ya. Jamak itu kalau saya berangkatnya jam 1, misalnya sholat zuhur dulu, sambil jamak asar. Nanti sampai di tempat, jamak takhir, maghrib di sholat isya. Bagaimana kalau tadi pesawatnya berangkat jam 11. Berarti saya melewati waktu zuhur dan asar ya, tayamum aja jamak dan qashar. Kalau jauh ya jamak qashar, diniati jamak dan qashar, ya sholatnya ya sambil duduk aja Pak. Duduk, nanti rukuknya segini aja, rukuknya gini, sujudnya agak dalam gitu aja. Oh Akbar, ya dibiasakan itu. Kalau nggak biasa memang sungkan ya. Di tengah banyak orang gitu, dilihat banyak orang mungkin nggak biasa, tapi lama-lama terbiasa kita. Oh Akbar, di bis, di mana nanti ya tayamum, ya kiblatnya kemana? Kiblatnya sih sebenarnya sholat kendaraan pun kalau sholat fardu sih sebenarnya ketentuan dasarnya itu harusnya madhab kiblat ya. Karena di fikih-fikih klasik memang yang dibolehkan tidak ada kiblat itu sholat fi rohilah itu adalah sholat sunnah sebenarnya. Tapi bahwa kemudian melihat satu dalil bahwa laisal birro antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bahwa baik buruk itu bukan hadapkan kanan wajah ke timur atau ke barat, tapi lebih kepada keimanan kita. Maka kemudian terdasar itu bahwa dalam kondisi tertentu seperti sholat fardu pun di kendaraan, orang bisa menghadap kemanapun kendaraan itu pergi. Memang ada yang masih ketat. Jadi ada yang mensyaratkan bahwa kalau saya mau sholat, takbiratul ihramnya harus ada ke kiblat dulu. Ibaratnya kalau naik kereta api, keretanya pergi ke timur, saya sholatnya ketika takbiratul ihram ke barat dulu. Bahwa setelah itu duduk miring lagi ke timur, ya enggak apa-apa. Ada yang demikian, tapi saya kira itu kurang praktis ya, demikian itu juga beresiko ya kalau naik kendaraan itu ya. Maka ya kita menghadap kemanapun kendaraan itu pergi, meskipun sholat fardu. Bisa dijamak, dikosor. Dijamak itu ya dibarengkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dikosor berarti kalau sholatnya 4, hanya dilaksanakan 2 saja. Di waktu, kalau saya sholatnya jamak takdim, zuhur dan asar, dilaksanakan pada waktu zuhur, harus urut. Zuhur dulu baru asar. Kalau dikosor berarti 2-2. Kalau hanya jamak saja ya 4-4. Tapi kalau sholatnya sholat jamak takhir, saya laksanakan sholat itu pada waktu asar, maka saya bisa menjalankannya dengan dibolak-balik. Kalau saya melaksanakan waktunya dulu, saya sholat asar dulu. Baru saya laksanakan sholat zuhur. Tapi kalau saya melihat pada urutan sholat, zuhur dulu baru asar. Maka dalam Kifatul Ayat dibolehkan dua-duanya. Kalau sholat jamak takhir, boleh antara zuhur dan asar misalnya, boleh zuhur dulu baru asar karena urutan sholat, boleh juga asar dulu baru zuhur karena itu waktunya asar, zuhur itu ikut numpang di sholat asar, itu boleh dibalik. Nah terserah itu. Tapi kalau maghrib tidak bisa dikosor, maghrib harus jamak saja. Kalau dengan isya berarti maghribnya 3 rakaat, isyanya 2, nah, itu boleh. Saya kira demikian Pak untuk pemecahan. Memang ini kadang-kadang ada orang yang kurang mantap ya. Kurang mantap itu ada orang-orang yang kurang mantap ya. Karena saya kiblatnya kurang pas atau gimana. Yang kemudian begitu sampai di lokasi waktunya masih dia ya ada itu apa? Saya ulangi lagi sholatnya itu di masjid. Ada yang seperti itu. Kadang-kadang dia setelah sholat sudah sah itu. Dia begitu sampai di stasiun kamu sholat lagi, waktunya masih ada. Saya ulang lagi. Ya boleh saja, enggak apa-apa. Tapi kalau kita menganggap sholat kita sudah sah, ya sah itu artinya apa? Sah itu di dalam ibadah artinya adalah kewajiban kita gugur. Kalau gugur berarti kan nggak ada kewajiban. Kan gitu kan? Kalau gugur nggak ada kewajiban. Kalau kita anggap sah, sudah selesai. Tapi kalau kita mau ngulang, ya tidak ada salahnya juga. Silakan saja kalau mau menjadi bagian dari upaya untuk menyenangkan diri atau merasa lebih nyaman dengan itu. Saya kira demikian Pak Samsul. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Cukup ya Pak Samsul, mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak. Alhamdulillah Pak, terjawab Pak. Nggak penasaran.
Alhamdulillah Pak Samsul. Ya. Iya, kita mungkin masih menunggu pertanyaan Ustaz, masih ada waktu sih 5 menit. Ya. Tahu ada rekan-rekan kita yang masih mau bertanya. Ya. Memang bab zakat ini tadi sampaikan ya, memang kadang-kadang problem kita ini adalah masyarakat kita masih mengidentikan zakat itu dengan zakat fitrah. Ini yang jadi persoalan. Kadang-kadang salah paham ya. Saya pernah survei, saya memancing para, mohon maaf ini bukan negatif ya, saya tanya begini pada banyak beberapa orang guru itu yang saya isi pelatihan guru-guru. Ibu-ibu, bapak-bapak, gitu. Mana zakat yang wajib? Zakat apa atau zakat fitrah? Itu. Zakat fitrah itu jawabannya. Ada wajib semuanya itu. Tapi jawabannya kompak itu. Zakat fitrah. Lah, saya bilang gitu kok ya. Ya, karena memang masalah pengetahuan sih Ustaz terkait dengan zakat mal. Iya, kayak zakat harta itu kan berarti bicaranya penambahan zakatnya ya Ustaz ya. Ini yang Ustaz tunggu-tunggu nih. Teh Mira mau nanya. Silakan, langsung Teh. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, zakat mal kan zakat yang penghasilannya seperti pertanian, hasil pertambangan, ya, emas, ternak, seperti itu ya Ustaz. Bagaimana kalau kita zakat fitrah itu kayak udah beres beli barang kayak motor atau semacam barang seperti itu kita zakatin, itu ada hukum fikihnya nggak ya Ustaz? Mohon maaf Bu, diulangi Bu Teh Mira. Jadi zakatnya berupa motor atau dibelikan motor atau bagaimana? Kita beli motor, terus kita zakatin, itu ada hukum fikihnya nggak Ustaz? Soalnya kan ada teman saya itu Ustaz, dia beberapa kali sempat hilang motor, terus kata teman harusnya katanya dijakatin biar nggak hilang. Kalaupun hilang udah ikhlas, soalnya kita udah ngejakatin. Itu masuknya zakat atau infak ya Ustaz? Oh gitu ya, baik. Tanda rezeki kita gitu Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada 2 pertanyaan dari Teh Mira, kedua dari Pak Mudiatmo lagi ya. Ya Teh Mira, apakah sepeda motor wajib dizakati? Jadi begini Bu, sepeda motor kalau itu alat untuk kerja itu tidak wajib zakat. Sama dengan kuda, sama dengan sapi yang dipakai untuk kerja itu tidak wajib dizakati. Benda-benda kerja tidak wajib zakat. Emas perak pun yang dipakai sehari-hari oleh ibu-ibu tidak wajib dizakati karena bukan simpanan. Jadi orang yang punya motor tadi, kalau dia punya motor bagus, tapi untuk kerja sehari-hari ya itu tidak wajib zakat. Yang diwajibkan adalah kalau dia punya pendapatan dari kerja itu yang mencapai nisab, katakan per bulan gajinya 5 juta, baru dia wajib zakat. Kira-kira per bulan itu yang wajib zakat itu tadi 5 juta atau sekitar 4 juta, berapa itu kalau pakai emas tadi 600.000 asumsinya. Kalau pendapatannya per bulannya segitu wajib zakat baru. Jadi yang dikeluarkan adalah gajinya, bukan motornya. Itu kan. Kalau saya mengangsur motor bagaimana misalnya? Ya itu tetap dikeluarkan zakatnya dulu 2,5%, baru yang lain-lain. Nah, kalau motornya hilang, apakah karena kurang infak ya? Ya sebenarnya juga tidak begitu juga ya. Ya tidak bisa begitu, tapi memang kalau orang infak itu bisa menjauhkan dari malapetaka, kadang-kadang dari rezeki yang rezekinya tidak berkah. Kadang-kadang ada orang kaya raya tapi sakit-sakitan terus. Maka kalau orang infak zakat ya diharapkan zakat. Maka dia lebih baik kalau memang demikian infak atau dizakati dulu, gajinya zakati kalau dia gajinya mencapai nisab. Tapi kalau gaji dia sedikit tidak mencapai nisab ya diinfaki. Infak itu apa kan sukarela, infak tidak ada ketentuan. Kalau zakat minimal 75.000 misalnya, kalau gajinya 5 juta tadi, kalau infak oke lah saya per bulan hanya mengeluarkan 10.000 rutin, enggak apa-apa. Manalah ke lembaga zakat, kemanapun lembaga infak sedekah, atau kepada guru ngaji, atau kepada tetangga yang tidak mampu, atau kepada anak yatim, silakan dikeluarkan entah 10.000, 20.000. Saya rupakan beras, saya bantu tetangga yang tidak mampu, katakan hanya kuat saya hanya membayar 5 kg per bulan, ya silakan, tidak apa-apa. 50 kg 60.000 misalnya, tidak apa-apa. Itu untuk membersihkan harta, tapi itu bukan zakat karena belum mencapai nisab dan
yang dikeluarkan juga tidak sampai sesuai dengan ukuran nisab tadi itu. Jadi itu Bu Teh Mira, memang kalau zakat orang melakukan infak memang diharapkan hartanya lebih bersih insya Allah dan lebih aman. Kedua ya memang kita harus husnuzon juga, jangan seuzon khawatir ya kalau motor hilang. Ya kalau punya kendaraan itu katanya ya ini boleh dipercaya boleh tidak ya, boleh percaya boleh tidak ya. Jadi kalau punya kendaraan itu pertama kalau mau aman dikasih sayangi dia, sayang. Yang kedua sering-sering kalau pergi dibacakan Al-Quran ngaji gitu ya. Nanti biasanya motor itu punya apa ya? Punya rasa sayang pada kita ya. Jadi kalau bannya bocor, dia dibocor di tempat-tempat dekatnya dengan tempel ban. Gitu. Dia tidak akan bocor di tengah hutan gitu. Atau kalau dia mau nabrak nggak jadi gitu. Kadang-kadang ada mobil tertentu udah mepet sekali mau kena tidak kena. Gitu. Nah, kadang-kadang mobil itu jalan sendiri, tiba-tiba mau nabrak berhenti sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Itu karena mungkin kita berbuat baik, yang kita belinya juga harta yang bersih. Nah, kemudian kita ngaji, kalau dia berarti ngaji kan di ngaji ini dia kadang-kadang dia akan lebih lebih selamat. Tapi sebagai infak, sebagai usaha silahkan. Saya kira demikian Teh Mira. Semoga bisa membantu atas pertanyaan tadi mengenai kasus temannya yang sering kehilangan motor ya. Tapi itu cobaan ya. Tapi ikhtiar dengan cara infak boleh saja, membersihkan harta boleh saja, yang memperbaiki cara mendapatkan hartanya, mendoakan hartanya. Insya Allah akan lebih banyak keselamatan. Insya Allah. Semoga demikian. Kemudian ada pertanyaan mengenai teknis zakat produktif. Sebenarnya zakat produktif ini konsepnya sebenarnya yang saya sendiri belum. Yang ada zakat profesi ya. Kalau mungkin wakaf produktif ada. Zakat produktif itu kadang-kadang ya dilakukan oleh amal ulas itu kadang menggunakan zakat produktif ya. Tapi saya sendiri kurang serg dengan itu ya. Artinya begini. Zakat produktif itu kan kadang-kadang begini. Mungkin disamakan dengan wakaf ya. Kalau wakaf uang itu kan memang yang diberikan manfaatnya. Saya wakaf, diterima oleh lembaga wakaf, dia dipinjamkan kemana-mana gitu nanti, tapi yang pinjam harus kembalikan lagi sehingga nilainya selalu ada, manfaatnya ada. Apakah zakat boleh begitu? Pertanyaannya. Karena ada lembaga amil zakat yang begitu. Jadi uangnya dipinjamkan untuk bangun apa, tapi suruh kembalikan. Untuk usaha suruh kembalikan. Jadi uangnya nggak pernah habis. Padahal harusnya akan diberikan, bukan dipinjamkan. Karena itu hak fakir miskin. Tapi kan mungkin alasannya biar orang tidak diberi konsumsi, tapi diberi pancing. Ibarat orang itu diberi pancing. Saya sendiri lebih cenderung bahwa zakat itu ya memang dasar zakat itu di dalam Islam itu sebenarnya konsumtif. Kita berikan. Boleh diproduktifkan, tapi pemberian, bukan pinjaman. Zakat produktif itu kan minjami, bukan memberikan ya, meskipun yang diberikan manfaat ya, tapi kan minjami, suruh kembalikan. Saya sendiri terus terang kurang begitu sreg atau kurang begitu nyaman dengan konsep zakat produktif kalau ada itu loh ya. Kalau ada zakat itu diberikan, katakan bantuan ekonomi bolehlah untuk pancingan, misalnya ibu-ibu sekolah, ini lembaga amil zakat mau bantu ibu-ibu yang kesulitan bisnis, saya bantu berapa 5 juta. Tapi kalau punya uang silakan dikembalikan ya, biar saya kembali ke putar yang lainnya itu. Ada memang lembaga zakat yang demikian dengan tujuan bahwa penerima zakat ini biar banyak orang yang memanfaatkan itu dan menumbuhkan ekonomi tidak dihabiskan. Ada yang demikian. Ini nilainya agak susah karena sebenarnya itu sudah pengembangan dari zakat. Kalau zakat klasik aslinya ya begitu diterima diberikan pada mustahik, ya terima sebagai pemberian, sebagai perpindahan hak milik. Kalau pinjamnya kan tidak pindah hak milik, itu hanya suruh ada konsekuensi balik sebenarnya. Nah ini yang masih saya kira zakat produktif sendiri saya masih termasuk yang masih merasa tidak menyalahkan ya, tapi itu menjadi satu alternatif untuk memberdayakan masyarakat zakat, tapi sebenarnya semangat zakat awal itu adalah memberikan, bukan meminjami. Wallahu a'lam bishawab ya Ustaz Mudiatmo, ya semoga ini saya tidak ingin menjawab secara tegas ini ya, karena memang prakteknya terjadi di banyak lembaga amil zakat atau was, atau bahkan BAS juga begitu. Ada yang lebih bagus, BAS itu kadang-kadang dia diberikan tapi disuruh mengerjakan nanti dikembalikan berupa infak ya. Misalnya saya pinjami ada infaknya. Tapi banyak yang gunakan memang produktif ya. Ya tujuannya biar orang terbantu, tidak usah pakai pinjaman yang ada bunganya,
Kemudian tapi dia kembalikan cukup infak semampunya, kan meringankan sekali tanpa bunga bagi orang yang butuh. Tapi itu sebenarnya zakat itu harus diberikan, bukan dipinjamkan. Ini kan pertanyaan yang agak rumit menjawabnya. Maka untuk pertanyaan Pak Wardiatmo ini, saya pending dalam pengertian saya sendiri termasuk penganut bahwa zakat itu seharusnya diberikan, bukan dipinjamkan. Tapi zakat produktif ini dipinjamkan, dikembalikan dengan tujuan kalau orang dipinjami biasanya berusaha keras untuk mengembalikan sehingga dia menjadi mandiri. Tapi kalau diberi rata-rata habis karena nggak punya tanggung jawab untuk mengembalikan itu sehingga menjadi konsumsi habis. Jadi kan memang tujuannya baik juga yang kalau tujuan pemberdayaan baik orang memberi kail dibandingkan ikannya. Wallahu alam ya, semoga nanti Ustaz Pak Wardiatmo bisa mengkomparasikan dengan banyak pendapat. Tapi saya sendiri termasuk yang konservatif dalam pengertian ya zakat itu diberikan. Andaikan demikian saya tidak menyalahkan juga semangatnya, tapi akhirnya kan zakat itu tidak pernah sampai menjadi milik mustahik ya. Dia kan putar-putar terus itu kan di tangannya amil gitu kan. Allah alam bisawab. Semoga dengan jawaban yang kurang jelas ini bisa menjadi. Kata Pak Wardiatmo setuju Pak, itu diberikan. Ya memang ini amanah ya Pak. Berat menjadi amil itu seperti itu. Kadang masih ada dana-dana, maaf ya, maksudnya dana-dana mengendap gitu. Harusnya memang yang diberikan itu harus segera disalurkan gitu Ustaz ya. Iya. Ya. Jadi sama-sama bebas itu ya, tidak menanggung lagi diputar-putar. Ibaratnya sudah tidak ada ini lagi amanah orang yang belum disampaikan karena berat sekali karena kalau dibilang apakah karena di luar nggak ada yang menerima itu salah ya. Dalam kondisi saat ini rata-ratanya banyak orang yang sangat membutuhkan itu ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang kita sampaikan pada hari ini saja terkait dengan memang termasuk tadi tugas dari Amil juga karena yang memiliki amanah untuk menyampaikan ya mudah-mudahan segala yang dititipkan oleh teman-teman terkait zakat ini bisa tersalurkan. Ya masih ada pertanyaan rekan-rekan, ini sebenarnya waktu sudah lewat. Ya Ustaz, alhamdulillah materinya sudah selesai dan tanya jawab juga sudah selesai Ustaz. Mungkin sebelum ditutup Ustaz ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Baik, saya terima kasih pada seluruh penanya hari ini, Pak Wardiatmo, Pak Adit, Teh Mira, dan lain-lain, Pak Samsul. Saya kira memang zakat ini, perlu lebih kita perhatikan. Untuk saya sendiri ya, memang zakat ini ringan tapi juga berat. Kalau tidak segera ditunaikan berat, kalau segera ditunaikan ringan. Tapi pengalaman semua orang yang berzakat atau berinfak itu pasti merasa hidupnya lebih mudah. Ya, orang ada namanya sesuatu yang tidak terduga, rahasia Tuhan ya, bahwa mempermudah hidup orang lain atau membantu orang lain ya suatu saat ketika kita butuh ya dibantu Allah dengan segala cara yang kita tidak tahu ya. Memang maka hal-hal yang sifatnya zakat ini sebenarnya pengalaman spiritual dan merupakan bagian dari tugas spiritual kita, karena dengan cara itulah kita membersihkan harta kita. Dan betul bahwa kita diberi modal Allah dua, fisik dan harta. Ya, dua-duanya itu cara kita ibadah dengan sholat atau ibadah dengan zakat itu kan dua pasang dalam Al-Quran. Ya, semoga dengan ini semakin memberikan kita semangat ya, termasuk saya sendiri untuk lebih banyak berzakat. Dan terima kasih pada semua hadirin, pemirsa dan pendengar serta yang bertanya pada hari ini atas segala komentar. Semoga memberi manfaat pada kita semua. Terima kasih Ustaz Didi. Ya, alhamdulillah berakhir. Semoga kita semua bisa mengamalkan, bisa mempraktikkan ya segala hal yang terkait dengan zakat ini, dan mudah-mudahan tidak ada amanah kita yang tertahan ya Ustaz ya. Artinya khawatirnya harus kewajiban zakat kita yang tertahan hingga kita nanti ya akan dihisab sih pastinya Ustaz. Ya, itu sekian materi kita pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan minggu depan dengan Ustaz Ahwan. Mudah-mudahan Ustaz Ahwan juga diberikan kesehatan. Hasil dari pertemuan malam ini kita semua bisa diberi keberkahan oleh Allah dan bisa menjadi amal pahala kita buat kita semua. Ustaz, jazakallah khair Ustaz, sehat selalu Ustaz. Sampai minggu depan Ustaz, mudah-mudahan Ustaz dan keluarga sehat selalu
Dan mudah-mudahan kami juga semua minta doanya Ustaz, kami mudah-mudahan sehat selalu dan bisa kembali ikut berpartisipasi di kajian ini Ustaz, dengan materi-materi lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran Ustaz Dedi. Ya. Ustaz Adi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum.